Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan percobaan lagi. Yuk kita mulai. Bahan yang disiapkan: gelas berisi air keruh, menggambarkan masalah kita. Peniti menggambarkan kita manusia di dunia. Magnet menggambarkan Tuhan. Teman-teman, lihat peniti yang tenggelam menggambarkan setiap orang punya masalah. Misalnya, ketakutan, lalu sakit, seperti COVID hari ini, sulit dalam belajar, dan lain-lain. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Lihat seperti ini. Lihat, Tuhan sanggup menolong kita dari semua masalah kita. Tapi ada kalanya Tuhan tidak langsung menolong kita. Ada proses pelan-pelan seperti ini. Supaya kita belajar untuk terus percaya Tuhan. Belajar sabar setia menanti janji Tuhan. Dan belajar tetap taat sama perintah Tuhan. Adik-adik, sekarang ini udah sering hujan ya. Tuh, lihat, awannya udah gelap. Sebentar lagi pasti turun hujan. Makanya lo sebawa payung, biar nanti kalau hujan, baju lo nggak basah. Wah, benar adik-adik, hujan. Tunggu ya, buka payung. Nah, tapi kok hujannya makin kenceng ya, makin deras. Duh, kalau begini sebentar lagi pasti banjir. Ya benar adik-adik, banjir. Aduh, kok airnya makin tinggi ya? Wah, gimana ini? Lihat, ada perahu. Masa mau naik ke perahu aja ya? Soalnya banjirnya makin tinggi nih. Naik perahu ya. Adik-adik, kalian pernah ngalamin kebanjiran nggak? Iya loh, setahun lalu pernah ngalamin kebanjiran. Tahun lalu Jakarta banyak yang kena banjir ya. Nah, adik-adik, ternyata di Alkitab ada juga loh cerita tentang banjir yang besar sekali. Kalian mau tahu? Yuk, kita dengar firman Tuhan hari ini.
Adik-adik, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan mereka, membuat semua manusia juga jadi punya hati yang jahat. Mereka suka berantem, tidak sayang sama teman, suka marah-marah, suka menjelek-jelekan teman, dan masih banyak hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Mereka tidak mengasihi dan taat pada Tuhan. Itu semua membuat Tuhan sedih dan tidak senang karena melihat manusia berbuat dosa. Karena itu, Tuhan ingin menghapus semua manusia di bumi. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan tidak ingin semua manusia binasa. Karena itu, Tuhan memilih Bapak Nuh. Karena cuma Bapak Nuh orang yang baik dan taat pada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, namanya Bahtera. Tuhan ingin menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya, dan juga beberapa dari setiap jenis binatang. Karena Tuhan akan mendatangkan banjir yang sangat besar, namanya air bah. Apa adik-adik namanya? Air bah. Bapak Nuh taat pada Tuhan. Lalu Bapak Nuh dan 3 orang anaknya membuat bahtera yang sangat besar. Adik-adik, mereka membuat bahtera ini sangat lama loh. Belum lagi, mereka juga diketawain dan diejek sama orang-orang karena dianggap aneh membuat kapal yang sangat besar. Tapi Bapak Nuh tetap setia membuat bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Akhirnya jadi juga bahteranya. Lihat adik-adik, bahteranya jadi seperti yang Tuhan perintahkan. Itu karena Bapak Nuh benar-benar mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan dan taat, setia melakukan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan, Bapak Nuh membawa hewan berpasang-pasangan masuk ke bahtera. Lihat, ada zebra, gajah, jerapah, gorila, dan lain-lain. Semuanya berpasangan. Setelah Bapak Nuh sekeluarga dan semua hewan masuk, kemudian Tuhan menutup pintu bahtera. Lalu hujan turun terus setiap hari, tidak berhenti-henti selama 40 hari. Adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi kalau hujan terus selama 40 hari? Ya, betul, jadi banjir ya. Adik-adik, banjirnya itu nggak cuma setinggi lutut loh, tapi terus naik lebih tinggi lagi, melebihi dari pohon, bahkan lebih tinggi dari gunung. Ya adik-adik, akhirnya semua tertutup sama air. Gunung yang paling tinggi juga tertutup air. Semua orang yang jahat tadi pada nggak bisa untuk masuk ke bahtera. Walaupun mereka berteriak-teriak minta tolong ke Bapak Nuh, tetap mereka tidak dapat masuk ke bahtera. Dan akhirnya mereka tenggelam karena air naik makin tinggi. Adik-adik, lihat, sekarang cuma tinggal bahtera Bapak Nuh. Semuanya sudah tenggelam dan ketutup air. Bahtera terus mengapung, bergerak mengikuti aliran air lama sekali, berhari-hari. Tapi Tuhan tetap memelihara dan menjaga keluarga Bapak Nuh. Mereka tetap aman dan dapat cukup makanan untuk mereka dan semua binatang yang ada di dalam bahtera. Kemudian Tuhan mengirimkan angin besar untuk mengeringkan bumi.
Lalu air yang banyak itu pelan-pelan mulai surut, sampai akhirnya bumi jadi kering. Dan bahtera Bapak Nuh berhenti di atas gunung. Lalu Bapak Nuh dan seisi bahtera keluar. Yeay, senang sekali adik-adik, karena mereka bisa menikmati bumi milik Tuhan yang bersih dan menghirup udara segar. Mereka semua senang dan bersyukur pada Tuhan karena mereka semua selamat. Tuhan senang dengan Bapak Nuh yang taat, dan Tuhan berjanji kalau Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tuhan membuat janji itu dengan sebuah tanda di langit. Kalian tahu apa itu? Ya, pelangi. Pelangi yang berwarna-warni. Pelangi adalah tanda janji Tuhan sayang pada manusia. Janji kalau Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Adik-adik, tadi siapa ya yang menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya? Tuhan! Ya, Tuhan. Tuhan senang dan sayang pada Bapak Nuh yang percaya dan taat padanya. Sama seperti Tuhan juga sayang pada kita semua walaupun kita berdosa. Adik-adik, kalian tahu nggak? Karena kita berdosa, harusnya kita semua dihukum. Kalian mau nggak dihukum? Tidak! Ya, kita semua tidak ada yang mau kalau dihukum. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itulah kita butuh penyelamat yang dapat membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari hukuman. Kira-kira siapa ya yang dapat menyelamatkan kita? Apakah superhero seperti di film-film? Tidak! Iya, bukan mereka ya. Terus siapa dong? Tuhan Yesus! Ya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus! Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita juga harus taat dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Seperti Bapak Nuh tadi, Bapak Nuh mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Makanya Bapak Nuh bisa membuat bahtera persis seperti yang Tuhan mau. Kalian juga ya, dengarkan papa, mama, dan losa-losa saat menceritakan firman Tuhan dengan baik. Dengar dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dengan taat dan setia. Jadi ingat ya, mulai sekarang kalian harus berdoa sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan dengan baik, dan taat melakukan firman Tuhan dengan setia. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa ya, ikutin Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi dan datang menyelamatkan saya yang berdosa. Tolong saya untuk terus percaya dan taat kepadamu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya.
Adik-adik, aktivitas kita hari ini membuat hiasan. Bahan-bahan yang disiapkan ada HVS, origami 6 warna, ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lalu spidol, lem, dan gunting. Pertama, kita akan memotong HVS menjadi 2 bagian, karena kita akan menggunakan setengah dari HVS tadi. Lalu buat gambar awan di HVS-nya. Setelah itu, kita akan buat tulisan, God is faithful, He keeps His promise. Kalian bebas ya berkreasi membuat tulisan tadi. Setelah itu, kita akan mewarnai tulisan yang tadi kita buat. Kemudian, gunting gambar awannya. Setelah itu, siapkan 6 origami tadi dan kita akan menggunting origami dengan lebar sekitar 1 cm. Kalau kalian tidak punya origami, kalian bisa membuatnya di kertas sisa HVS yang tadi kita gunting sebelumnya. Lalu kalian bisa mewarnai kertas tadi dengan warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian, kita akan mengelem kertas origami tadi dan menempelkan di belakang kertas awan. Setelah selesai, jika kalian punya pita, kalian bisa menambahkan pita atau tali sebagai gantungan di bagian belakang awan. Adik-adik, nanti minta papa, mama bacakan tulisannya ya, supaya kalian selalu ingat bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan selalu menepati janjinya pada kita semua. Adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini dengan memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Yuk kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Kita akan ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati.